teman-teman, perkenalkan nama saya Ica Erliana dari program studi Ilmu Pengetahuan Alam kelas C Universitas Tidar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, yaitu molekul dan cahaya. Buat kalian yang belum tahu tentang molekul dan cahaya, boleh banget ya disimak step by stepnya. Dan buat kalian yang masih bingung atau pengen bertanya, boleh ajukan di kolom komentar ya. Judul percobaan kali ini yaitu molekul dan cahaya. Tujuan percobaannya yaitu mahasiswa mampu mengeksplorasi adanya gas di atmosfer bumi yang berinteraksi dengan berbagai bentuk radiasi elektromagnetik. Bumi adalah suatu planet yang terdiri atas lapisan-lapisan penyusun, baik yang tersusun atas padat, cair maupun gas. Pada dasarnya, bumi memiliki 3 komponen, yakni atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi, yang tak tampak terlihat tapi dapat kita rasakan. Atmosfer terdiri dari banyak unsur gas yang menutupi seluruh permukaan bumi, yaitu gas nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan unsur gas lainnya. Gas-gas ini menunjukkan komposisi dari atmosfer pada bumi. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah sebuah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik secara berurutan, di mana arah getar vektor medan listrik dan vektor medan magnet saling tegak lurus. Spektrum gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang ini memiliki panjang gelombang terbesar. 2. Gelombang mikro. Panjang gelombang yang dimiliki gelombang mikro yaitu berorde beberapa sentimeter dan frekuensi yang mendekat pada frekuensi resonansi alami. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh molekul dan temperatur ruang suatu objek. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak terdiri dari 7 spektrum warna. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan dari radiasi sinar matahari. 6. Sinar X dihasilkan dari peristiwa tumbukan antara elektron yang bergerak dipercepat pada beda potensial tertentu. 7. Sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi paling besar atau panjang gelombang terkecil pada spektrum gelombang elektromagnetik. Baik, kita mulai saja ke percobaannya. Pertama kali, klik dulu link pada aplikasi PET atau link yang terdapat di Google. Dan pilih molekul dan cahaya. Kemudian, mulai klik pada nitrogen. Dan ujilah pada gelombang mikro. Kemudian, lihat apa yang terjadi. Uji pada inframerah, lihat apa yang terjadi. Dan uji pada cahaya tampak, lihat apa yang terjadi. Kemudian uji pada ultraviolet. Dan
amati apa yang terjadi. Kemudian, dapat disimpulkan dari hasil percobaan tadi, bahan yang diuji yaitu nitrogen. Hasilnya yaitu tidak terjadi interaksi satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam bahan uji yang kedua, yaitu oksigen. Baik, kita klik oksigen dan mulai uji dengan gelombang mikro. Lihat apa yang terjadi. Lihat lagi, uji dengan inframerah. Lihat apa yang terjadi. Kemudian cahaya tampak. Apa yang terjadi? Dan ubah lagi ke dalam ultraviolet. Apa yang terjadi? Hasil dari percobaan yang kedua pada bahan uji oksigen yaitu tidak terjadi interaksi satu sama lain. Selanjutnya, kita beralih ke percobaan yang ketiga, yaitu bahan uji karbon dioksida. Baik, kita klik karbon dioksida dan coba uji menggunakan gelombang mikro. Lihat apa yang terjadi. Uji lagi menggunakan inframerah. Lihat apa yang terjadi. Kemudian uji lagi dengan cahaya tampak. Lihat apa yang terjadi. Dan uji lagi dengan sinar ultraviolet. Lihat apa yang terjadi. Maka dapat disimpulkan dari percobaan ketiga pada bahan uji karbon dioksida. Hasilnya yaitu terjadi interaksi terhadap sinar inframerah, penyerapan sinar terhadap molekul, dan penghamburan. Kemudian, tidak terjadi pada cahaya tampak, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Dari praktikum molekul dan cahaya yang sudah saya lampirkan, dapat disimpulkan bahwa 1. Setiap molekul atau gas yang berinteraksi langsung dengan sebuah gelombang atau cahaya yang berbeda akan menghasilkan sebuah interaksi yang berbeda-beda dikarenakan molekul atau atom baik yang terikat ataupun yang tidak terikat. Kedua, di planet bumi ini tak hanya memiliki 3 molekul atau atom ataupun gas, melainkan banyak. Ketiga, cahaya adalah osilasi. Cahaya tidak terpengaruh oleh perjalanan melalui medan listrik atau magnet statis dalam media linier. Yang keempat, pada bahan uji nitrogen tidak berinteraksi apapun terhadap spektrum gelombang elektromagnetik. Kemudian, bahan uji oksigen tidak berinteraksi apapun terhadap spektrum gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, bahan uji karbon dioksida terjadi interaksi terhadap sinar inframerah, penyerapan sinar terhadap molekul, dan penghamburan. Tidak terjadi pada cahaya tampak, gelombang mikro, dan sinar ultraviolet. Saya, Ica Erliana dari kelas IPA C, mohon pamit undur diri. Untuk kalian yang masih ingin bertanya, silakan ajukan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dan